Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saja kita bisa bertemu kembali dalam renungan harian di hari ini dalam keadaan sehat, kuat. Kita percaya itu semua karena berkat Tuhan saja. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-7. Firman-Nya berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, itu berarti bahwa betapa pentingnya kita terus belajar dan terus kita berusaha supaya kita masuk kategori orang yang takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, berarti sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita untuk kita terus berjuang dan berusaha supaya kita masuk kategori, masuk dalam bilangan orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, adalah awal dari suatu pengetahuan. Kita akan mencoba menyelidiki kalau takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tentang apa? Awal dari pengetahuan mengenai apa? Kalau dalam ayat 7 bagian B, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu diperjelas dalam ayat 2 untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan untuk mengetahui ataupun memperoleh hikmat Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, maka kita tidak ada permulaan pengetahuan untuk kita mengetahui ataupun memperoleh hikmat Tuhan. Padahal kitab Amsal ini ditulis, salah satu tujuan utamanya adalah supaya umat mengetahui akan hikmat Tuhan dan hidup sesuai dengan hikmat Tuhan itu. Makanya dalam ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk kita bisa mengetahui hikmat ataupun memperoleh hikmat, maka awal pengetahuannya adalah kita harus takut Tuhan. Itu berarti bahwa tanpa takut Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengetahui hikmat ataupun memperoleh hikmat itu. Hanya orang yang takut Tuhanlah yang memiliki permulaan pengetahuan untuk mengetahui hikmat Tuhan dan memperoleh hikmat itu. Tanpa takut akan Tuhan, maka tidak mungkin kita memperoleh permulaan pengetahuan untuk mengetahui akan hikmat Tuhan. Jadi sangat penting sebagai umat untuk kita berusaha menjadi orang yang takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan untuk kita mengetahui hikmat ataupun memperoleh hikmat. Nah, untuk kita mengetahui hikmat dan memperoleh hikmat dan kita menjalani hikmat, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Seringkali banyak problematika hidup kita, banyak masalah hidup kita karena kita tidak berhikmat. Kenapa kita tidak berhikmat? Karena seringkali kita tidak takut Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat? Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan itu. Jadi hal yang pertama, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan untuk mengetahui hikmat. Jadi untuk apa permulaan pengetahuan itu? Untuk kita mengetahui hikmat Tuhan itu. Yang kedua,
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan tentang apa? Dalam ayatnya yang ke-3 dan 4, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Hal yang kedua, permulaan pengetahuan untuk menerima didikan. Seringkali kita tidak bisa menerima didikan karena dasarnya kita tidak takut Tuhan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, itu adalah permulaan pengetahuan untuk kita menerima didikan yang menjadikan kita pandai. Menerima didikan yang menjadikan kita orang yang berkarakter hidup yang baik, yaitu kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan juga menjadikan kita orang yang cerdas di mata Tuhan. Itu semua bermula dari mana? Dari takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan untuk menerima didikan. Kalau orang takut Tuhan, maka gampang untuk dididik. Tapi kalau orang tidak takut Tuhan, sangat sulit untuk dididik, yang menjadikan dia pandai, yang menjadikan dia orang cerdas. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, maka itu adalah permulaan pengetahuan untuk menerima didikan. Sehingga dia menjadi orang yang pandai, dia jadi orang yang berkarakter, dia menjadi orang yang cerdas. Awal mulanya, embrionya itu dari takut akan Tuhan. Jadi sebagai umat, sebagai orang tua sangat penting kita mendidik anak kita supaya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan untuk mengetahui hikmat dan juga permulaan pengetahuan untuk menerima didikan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Yang mengajar kami takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yaitu permulaan pengetahuan untuk mengetahui hikmat dan menjalani hidup dengan hikmat. Dan juga permulaan pengetahuan untuk menerima didikan yang menjadikan kami menjadi orang yang pandai, orang yang cerdas, dan juga orang yang berkarakter hidup yang baik. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.